Halo semua, kembali lagi di materi Lab Inter 2 dan sekarang kita masih di leasing nih, kita masih bahas leasing. Jadi sekarang kita akan bahas problem 5 dan problem 6. Kita langsung masuk ya. Jadi akibat meningkatnya permintaan masker, PT Masker Cihu itu memutuskan untuk menyewa mesin untuk pembuatan masker selama 3 tahun dari PT Lis Asoy pada 1 Januari 2020. Mesin ini itu memiliki harga perolehan 500 juta dan dia itu memanfaatnya 3,5 tahun, nilai residunya 50 juta dan leasing menjamin. Berarti garansi. Terus setiap awal tahunnya leasing itu harus membayar 150 juta, belum termasuk executive cost 15 juta. Nah, implicit rate-nya 8%, incremental rate-nya 10%, dan leasing mengetahui implicit rate. Lalu Lisi memperkirakan bahwa nilai residu mesin itu 20 juta. Oke, jadi expected RV-nya 20 juta, garansi RV-nya itu 50 juta. Nah, ternyata pada akhirnya nilai residu mesinnya itu 35 juta. Kita langsung masuk. Berarti kita pakai yang 8% karena lebih kecil dan Lisi itu mengetahui implicit rate. Dan kita 3 tahun ya. Di sini penyewaannya sama 3 tahun. Nah, cara ngitung ini juga aku udah ajarin di materi sebelumnya. Berarti tinggal kalian kalikan 150 juta kali ini. 150 juta dari mana? Dari yang ini. Dan karena dia memang belum ada executive cost, ya udah berarti kita nggak usah kurangin. Langsung pakai aja 150 juta. Kita kaliin dapat 417 juta sekian. Nah, terus kita lihat dia itu kan guaranteed residual value-nya 50 juta. Expected residual value-nya 20 juta. Ini kan memperkirakan ya. Berarti ini expected RV-nya 20 juta. Nah, seperti yang aku pernah kasih tahu bahwa apabila nilai aset lebih kecil dibandingkan GLV, jadi misalnya nilai sisanya 100 nih guaranteed. Nah, ekspektasinya 80. Berarti ini sama kan, ini lebih gede juga sih guaranteed residual value-nya. Nah, berarti si sisanya yang 20-nya ini berarti di sini juga 30 juta, 50 juta kurang 20 juta itu harus di-PV-kan. Berarti di sini juga kita harus hitung present value-nya. Nah, untuk mencari ini itu pakai yang rumus ini ya. Yang 1 plus 1 plus I pangkat N. Caranya juga udah aku jelasin kemarin. Terus ya udah kalian tinggal kaliin dan kalian langsung tambahkan. Ya, terus caranya ini juga sama kok. Carrying value-nya tinggal kalian ambil dari yang atas. Ya, ambil dari atas. Terus yang annual payment-nya 165 juta. Ambil yang sudah ditambah executive cost. Karena kita mau ada kolom executive cost. Nah, berarti terus sama interestnya juga awal masih 0 karena masih awal tahun yaitu 1 Januari 2020 ya. Tanggal dia nyewa itu 1 Januari 2020. 3 tahun berarti sampai 2023 berarti 165 juta. Maksudnya berarti interestnya belum ada, terus ini juga sama carinya dituangin. Terus ini juga sama ya. Ini bisa dicepetin kayaknya ya. Jadi kalian mungkin udah paham caranya. Terus yang terakhir 30 juta ini dari yang tadi selisih antara guaranteed residual value yang 50 juta dengan expected residual value yang 20 juta. Oke. Kenapa harus ada sih Ci 30 jutanya? Karena istilahnya gini, guarantinya 50 juta, expected-nya 20 juta. Berarti lebih kecil kan? Nah, berarti si leasing ini bertanggung jawab untuk membayar sisanya itu. Beda halnya kalau misalnya expected-nya malah lebih besar gitu. Oke, executory cost-nya gak ada karena ya ini cuma untuk si sisa selisihnya ini, jadi nggak ada hubungan dengan annual payment. Terus kalian ini juga tinggal disesuaikan ya, karena terakhir kan harus 0 ya, berarti ininya harus sama dengan carry value sebelumnya biar 0, ini juga disesuaikan. Oke, caranya sama. Nah, ini karena dia guaranteed, maka kalian pakailah jurnal yang guaranteed. Ya, berarti rate of user liability ini dapetnya juga sama dari mana? Dari sini. Ya. Terus list liability ini juga pasti kalian udah paham lah ya ngambil-ngambil si interestnya juga ya. Oke.
Nah, depresiasinya sama kita bagi 3 yaitu sesuai dengan harga jangka waktu dari penyewaan karena dia nggak ada purchase purchase option atau yang seperti di sini dia nggak ada transfer ownership ya. Jadi dia pakai yang over the term of the lease gitu. Terus tahun berikutnya juga sama ya, sama semua ini sama caranya. Caranya benar-benar sama persis kayak kemarin. Jadi aku cepetin aja biar kalian gak bosan. Terus aku cuma mau jelasin yang terakhirnya. Oke guys, jadi aku mau ngasih tau sebentar sebelum kita masuk ke pembahasan tentang terakhir itu mungkin agak berbeda dengan jurnal yang ada di video laboratorium TSM. Jadi karena itu adalah video semester lalu gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan di standarnya gitu. Jadi kalian tetap fokuskan pada jurnal yang sekarang nanti aku bahas ya, yang list liability pada case itu. Jadi kita sebagai lisinya tidak mengakui gainnya gitu. Jadi mungkin agak beda sama videonya, yang video lab itu nggak apa-apa, tapi kalian tetap sekarang fokusin di pembahasan problem 5 yang sekarang aja gitu. Jadi biar nggak double penjelasan atau double pengetahuan, kalian ikutin aja tetap yang problem 5 yang lagi aku bahas ini gitu. Oke. Jadi dia bilang itu kan si guaranteed residual value-nya 50 juta dan expected 20 juta. Maka yang aku bilang tadi, kita sebagai lisi, anggaplah kita sebagai lisi ya, kita harus membayar ke lessor itu sebesar selisihnya. Karena lebih kecil nih, istilahnya kita harus bayar selisihnya itu ke lessor. Makanya kita cash 30 juta, liability 30 juta. Nah, kenapa nggak ada loss or gain-nya kayak kemarin? Karena nggak ada loss or gain, nggak ada loss-nya. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini dia itu kan 20 juta nih expected-nya. Nah, ternyata aktualnya itu, aktual residual value-nya itu 35 juta, berarti lebih besar dong. Nah, karena lebih besar berarti dia nggak ada loss. Oke, lanjut untuk yang lessor juga sama, cuman ya bedanya di PV of residual value karena dia dari sisi lessor, maka pakailah residual value yang dari sisi lessor yaitu yang 50 juta ini. Gitu. Terus udah tinggal kalian kalikan sama caranya juga, ini juga sama caranya. Tapi jangan lupa yang terakhir 50 juta bukannya 30 juta karena istilahnya gini. Jadi dia tuh udah tentuin kan yang residunya segini gitu. Nah, kalau sisi lisi itu 20 juta perkiraannya, makanya pas sisi lessor kita pakai 50 juta. Ya, caranya juga sama. Ini juga caranya sama ya, receivable pada mesin pakai jurnal yang dari sisi lessor. Ini yang guaranteed, yang ini. Oke, semuanya sama sampai bawah, tapi ingat kalau dari sisi lessor itu nggak ada depre ya. Terus ya aku pokoknya caranya kalau ini kan ngambilnya dari sini ya, dari yang ini, habis itu kalau yang property tax dari sini ya gitu. Terus kalau interest berarti ngambil dari yang di interestnya gitu pokoknya. Nah, makanya aku nggak jelasin lagi karena sama persis kayak kemarin. Terus di akhir aja, di akhir masa manfaat, karena tadi dia dapat cash ya 30 juta ini, makanya kita dibeliin cash, dia dapat mesinnya balik sebesar nilai residu yang aktualnya 35 juta. Habis itu kita kreditkan gain on lease 15 juta. Karena dia ada 15 juta ini jadi istilahnya kayak tadi kan dia bilang itu expected-nya 20 juta. Nah, ternyata 35 juta, berarti kan ada kelebihan. Makanya ada gain on lease 15 juta. Terus terakhir ada lease receivable 50 juta karena ya udah yang tadi nilai residunya itu udah dibalikin, berarti list receivable-nya juga udah selesai. Atau list receivable ini bisa didapat dari list receivable yang sebelumnya ditambah yang ini terakhir. Oke, atau ya gampangnya kalian tinggal tambahin debit kurang kredit juga nggak apa-apa.
Itu untuk yang problem 5 sebenarnya sama aja, cuman beda di terakhir-terakhirnya aja gitu. Nah, problem 6 kita lihat sama ya, ini dari 1 Januari 2021 selama 3 tahun. Nah, perjanjian itu harus 270 juta setiap awal tahun. Ya, berarti setiap awal tahun berarti 1 Januari. Terus pembayaran pertama di 1 Januari 2021, pembayaran tersebut sudah termasuk beban pajak dan beban asuransi. Berarti ini ada executory cost-nya, 2 ini. Terus perjanjian ini mengandung opsi beli. Nah, ini bedanya. Dia ada bargain purchase option-nya. Terus dengan harga 30 juta. Jadi harga opsi belinya tuh 30 juta di akhir masa lease-nya. Terus leaser itu punya implicit rate 9%, incremental rate-nya 12%. Leasing mengetahui implicit, berarti kita nanti pakai yang 9%. Mesin memiliki masa manfaat selama 4 tahun, disusunkan dengan metode garis lurus. Nah, bedanya apa nih kalau BPO? Nah, kalau ini sama ya. Tinggal kalian kurangin 270 juta, kurang dengan executory cost 27 dan 36. Ya, dapat 207. Nah, ini present value-nya juga sama. Caranya kayak yang di video sebelumnya, jadi kalian cek yang video sebelumnya kalau lupa caranya. Terus present value of buying purchase option-nya harus di present value juga yang 30 juta ini harga opsi belinya, karena ya tetap kita harus cari nilai sekarang dari bergen purchase option itu. 30 juta ini caranya sama kayak yang nih, yang 1/1 plus I pangkat N. Oke, terus kalian kalikan, kalian tambahkan. Terus ini caranya juga sama, cuman terakhirnya ini 30 juta dari yang harga purchase option tadi 30 juta, ininya nggak ada. Terus ini juga disesuaikan biar 0. Oke, terus jurnal, kalau misalkan kalian bilang, sih kok nggak dijelasin lagi, ya kalian lihat cek video yang sebelumnya, kalian itu sama persis gitu. Jadi biar kalian nggak puyeng gitu nontonnya, ya pokoknya sama kayak yang kemarin. Ya, jadi right of use asset pada list liability ini juga tinggal ngambil dari yang ini. Ya, terus untuk yang list liability property tax ya ngambil dari sini reduction. Terus kalau property tax ya dari executory cost. Interest expense dari si interestnya. Nah, yang beda ini adalah di depresiasinya. Kenapa? Karena kita kan ada bagian purchase option. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau ada transfer ownership, depresiasinya itu selama economic life-nya. Berarti bukan selama si tahun ininya, tahun sewanya. Tapi sebanyak si masa manfaatnya. Masa manfaatnya kan 4 tahun. Jadi berarti depresiasinya selama 4. Berarti dibagi 4. Oke, nah ininya juga sama bawahnya, cara ngambilnya juga sama, DP-nya juga jangan lupa bagi 4, ini juga sama. Nah, di akhir masa manfaatnya kan ada bagian purchase option, berarti kita jurnalnya list liability pada cash, list liability pada cash-nya sebesar 30 juta, itu harga si bagian purchase option-nya, jadi bayarnya ya sebesar list liability-nya atau kalian bisa tambahin si list liability yang terakhir itu ditambah dengan si list liability yang ini. Itu juga sama, bakal dapet 30 juta. Ya. Terus mesinnya kita debitin karena kita kan beli ini, berarti kita dapat mesinnya seutuhnya, bukan right of use asset lagi, tapi benar-benar mesinnya kita dapat karena kita udah beli pada right of use asset. Jadi right of use asset kita kreditin. Nah, sebesar berapa? Nah, kita harus bikin account dulu right of use assetnya. Dari 1 Januari kan awalnya itu ada 50943,1170 ini. Ya, yang ini. Awalnya itu kita kurangin dengan yang udah berjalan. Nah, tadi kan ada di yang tahun pertama ada yang ini. Yang 148 ini. Terus ada 148 juga, terus ada 148 juga. Yang akunnya right of use asset ya. Nah, itu kita harus kurang-kurangin.
Ya, ini dikurang-kurang dapat 148.575. Nah, berarti ini sisanya. Nah, ini sisanya kita juga akan jurnal mesin pada rate of use asset sebesar sisanya itu. Nah, terakhir baru depre pada akumulatif sebesar sisanya ini juga. Nah, terus kenapa jadi depre pada akumulatif bukan depre pada rate of use asset lagi? Karena ya udah jadi milik kita. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini. Oke, untuk sisi lesor juga sama aja, cuman kita pakai PV of buy and purchase option juga yang 30 juta, caranya juga sama. Ya, ini ya, sama ya, caranya juga sama. Angkanya juga kayaknya sama ya. Iya, angkanya juga sama. Terus ini juga caranya tinggal kalian ambil yang jurnal resort. Ya, jurnal resort dan kalian ambil karena dia itu tadi mau tuh. Nah ya, kalian pakai yang jurnal resort ya. Caranya juga sama. Nah, terus yang terakhir aja aku mau jelasin yang terakhir. Itu kan dia ada bagian purchase option. Makanya yang terakhir cuma cash pada list receivable karena dia udah nggak dapat mesinnya balik karena udah dibeli. Berarti kali dia cuma dapat cash sebesar harga opsi belinya. Jadi kita kan udah bayar ke dia 30 juta. Nah, kita nggak kembali mesinnya karena kita udah beli. Berarti makanya dia cuma dapat cash 30 juta pada list receivable. Gitu. Udah gitu aja sih perbedaan untuk problem 5 dan problem 6. Dan terima kasih semua yang sudah menonton. Silakan yang bingung boleh ditanyakan. Yang mungkin aku cepet-cepetin tuh, terus tiba-tiba kalian lupa dan mungkin belum cek video sebelumnya juga, kalian juga boleh tanya lewat Meet, lewat chat. Kalau misalkan malu juga nggak apa-apa, oke? Terima kasih semuanya.